ini juga banyak bangunan-bangunan bertembok seperti bangunan modern. Pastinya di benak hati kalian serta di pikiran kalian, bagaimana caranya mereka mendapatkan bahan-bahan bangunan untuk mendirikan sebuah bangunan yang ada di kampung tersebut. Jawabannya ialah karena di area sini banyak pasir, batu-batuan besar maupun batuan kerikil serta kayu. Jadi penduduk kampung ini hanya membutuhkan semen serta besi-besi buat kerangka bangunan serta seng sebagai atap rumah mereka. Mereka membeli bahan bangunan berupa seng, besi-besi dan semen ini berjarak kurang lebih 20 km melewati hutan-hutan serta ladang ataupun persil. Untuk mengangkut barang-barang bahan bangunan tersebut, mereka menggunakan gerobak yang ditarik oleh kendaraan berupa sepeda motor. Namun ada pula yang menggunakan cikar atau gerobak yang ditarik sapi. Namun bagi para bangsawan Eropa, terutama orang dari Belanda, mereka mengangkut menggunakan helikopter dan orang Timur Tengah pun menyewa helikopter tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki kawasan hutan belantara, yang mana di hutan belantara ini terdapat sebuah gunung yang masyarakat sebut dengan Gunung Pegat. Maka dari itu kebanyakan penduduk kampung ini tak mau ada ikatan pernikahan karena mereka takut, karena mitosnya apabila mereka melewati terowongan Gunung Pegat ini maka akan terjadi perpisahan. Karena jalur Gunung Pegat ini merupakan akses jalan satu-satunya menuju kampung bebas ikatan ataupun sebaliknya menuju ke kampung-kampung lain, pasar maupun pusat kota juga harus melewati jalan ini. Makanya tak heran penduduk kampung ini yang kalangan dari embake-embake tak mau mencari pendamping hidup dari kampung seberang karena khawatirnya terjadi perpisahan karena harus melewati Gunung Pegat, ataupun sebaliknya penduduk atau orang-orang dari kampung seberang ingin mencari pendamping hidup dari kampung ini, mereka juga khawatir. Rasa kekhawatiran dari penduduk atau orang dari kampung seberang apabila mencari pendamping hidup di kampung ini ialah pasti tahu bakal calon istri mereka pastinya sudah pernah diobok-obok, airnya diobok-obok, banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Jadi kalian paham kan maksudnya? Ya memang karena oleh sebab itu maka penduduk kampung ini lebih memilih tanpa ikatan. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang pengen mengunjungi kampung ini, jangan coba-coba saat hujan deras, karena apabila kalian sudah memasuki terowongan Gunung Pegat ini, maka kalian pastinya terjebak oleh lahar gunung berapi.
Terowongan Gunung Pegat ini sebenarnya terbuat secara alami akibat gerusan-gerusan dari lahar dingin gunung berapi maupun lahar panas saat gunung berapi meletus, sehingga terbentuk cekungan dan dimanfaatkan penduduk Kampung Bebas Kelon untuk menuju kampung-kampung lain ataupun pusat kota, serta dimanfaatkan oleh orang-orang dari kampung seberang guna mencari rumput bagi pakan ternak mereka, serta para bapake-bapake petani yang memiliki ladang di area sekitaran Kampung Bebas Kelon. Saat kalian melintasi atau melewati terowongan Gunung Pegat ini, meski saat musim kemarau, kalian juga harap waspada dan berhati-hati karena daerah sini pun rawan longsor serta masih banyak hewan-hewan melata secara liar. Jujur, kami pun bergidik, merinding, serta bulu kuduk pun berdiri dan bulu jembut pun ikut berdiri apabila kami melintasi terowongan Gunung Pegat ini. Kalau kita lihat dari drone atau dari pantauan udara, maka area gunung yang ada di sini itu membentuk seperti pagar dan benteng yang mengelilingi Kampung Bebas Kelon. Apabila kalian berhasil menaklukkan atau melewati serta melintasi Gunung Terowongan Pegat ini, maka kalian sudah memasuki di area Kampung Bebas Kelon tanpa ikatan. Jarak dari ujung ke ujung terowongan Gunung Pegat ini sebenarnya hanyalah kurang lebih 500 meter. Namun jangan coba-coba ya apabila kalian melintasi saat musim hujan, apalagi saat musim kemarau, karena khawatirnya kalian terjebak oleh lahar dingin gunung berapi serta tanah longsor. Bahkan jangan coba-coba kalian melewati jalur ini saat malam hari. Belum lagi sepanjang perjalanan kita tadi tak menemukan penerangan jalan umum karena kampung ini juga masih ataupun tanpa menggunakan tenaga listrik. Bagi penduduk Kampung Bebas Kelon tanpa ikatan yang memiliki uang, maka mereka bisa menyalur tenaga listrik kepada pemilik genset yang ada di kampung tersebut. Bagi penduduk kampung yang finansialnya sederhana ataupun sedang menengah ke bawah, mereka hanya menggunakan lampu templek ataupun petromak. Namun sayangnya, meski penduduk kampung kebanyakan beragama, namun mereka masih suka menjalani tradisi bebas kelon tanpa ikatan, sehingga membuat Tuhan murka kepada mereka sehingga kampung mereka terkubur. Nah, setelah kita melintasi dan keluar dari terowongan Gunung Pegat, maka kita sudah sampai di area Kampung Bebas Kelon yang terkubur oleh lahar gunung berapi, dan di depan ini merupakan sebuah pemakaman umum dari penduduk Kampung Bebas Kelon.
Tak ada satupun penduduk kampung Bebas Kelon yang selamat akibat dari erupsi gunung berapi yang mengubur kampung mereka. Sehingga penduduk kampung ini banyak yang pindah alam akibat erupsi dari gunung berapi, dan banyak dari mereka yang dikuburkan di area sini. Pada saat itu tak ada tanda-tanda akan terjadinya erupsi atau gunung meletus, sehingga mereka tak sempat mengevakuasi diri untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan terowongan Gunung Pegat yang tadi kita lewati itu sempat tertutup dan tertimbun oleh longsor dari gunung, sehingga memang betul-betul penduduk kampung ini terjebak saat suasana gunung berapi meletus. Mungkin itu merupakan sebuah peringatan bagi penduduk kampung ini, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat seluruh dunia agar tak meniru kelakuan serta tradisi mereka. Tak hanya pemakaman umum ini menjadi bukti serta saksi bisu tentang tradisi nyeleneh di kampung ini, maka nanti kita akan lihat sisa-sisa bangunan yang ada di kampung ini, bukti sebagai tempat ini pernah ditimbun oleh lahar gunung berapi. Setelah kita melihat-lihat area pemakaman umum dari penduduk kampung, dan di depan mata kita ini merupakan sebuah pohon beringin yang cukup besar. Namun siapa sangka di balik lebatnya akar-akar pohon beringin ini terdapat sisa-sisa bangunan berupa gapura pintu masuk kampung Bebas Kelon. Melihat ukuran pohon beringin yang cukup besar yang menutupi gapura pintu masuk ke kampung Bebas Kelon, kemungkinan kampung ini sudah terkubur selama ratusan tahun. Selanjutnya kita akan melihat bangunan atau bentuk fisik dari gapura pintu masuk kampung Bebas Kelon yang terletak di sisi barat pohon ini. Nah, inilah bangunan fisik atau berupa gapura yang sudah tampak jelas dan tertutupi oleh lebatnya akar-akar dari pohon beringin. Mungkin saja kalian saat mendatangi kampung ini, kalian hanya mengira hanya sebuah pohon. Namun apabila kalian datangi dan kalian amati, tampak seperti di depan mata kita ini merupakan sebuah pintu masuk gapura menuju kampung Bebas Kelon. Ada hal yang unik dari gapura pintu masuk kampung ini, yaitu di balik akar pepohonan ini atau tepat di belakang bangunan gapura ini terdapat sebuah tulisan dari bahasa orang-orang penduduk kampung ini. Mungkin kalian penasaran akan bahasa apa yang digunakan oleh penduduk kampung Bebas Kelon serta aksara ataupun tulisan yang digunakan oleh penduduk kampung Bebas Kelon ini. Mari kita lihat sama-sama.
Coba kalian tengok ke atas, di situ terdapat sebuah tulisan, namun apabila dari jauh ini tak bisa dibaca karena tertutup oleh